Padahal kan kewajibannya sudah diberikan. Persoalan itu aja teman-teman. Jadi buat kalian gak usah ngotot-ngotot, gak usah nyinggung-nyinggung tentang persoalan yang tidak penting. Kalau saya cukup mengajak kita bersama. Konflik pasca perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini kembali memanas hingga menjadi pusat perhatian publik akibat masalah pengasuhan. Ruben meluapkan kekesalan mendalam terkait keterlibatan anak-anak mereka dalam aktivitas media sosial yang dilakukan oleh Sarwenda bersama kekasih barunya, Giorgio Antonio. Ruben merasa tindakan mantan istrinya itu sudah sangat melewati batas dan tidak sepantasnya melibatkan buah hati mereka dalam hubungan barunya. Kegeraman tersebut ditegaskan oleh kuasa hukumnya, Minola Sebayang, guna membantah opini publik yang mulai menggiring opini ke arah negatif. Minola menyatakan bahwa kliennya murni marah demi melindungi masa depan anak, dan bukan karena merasa cemburu melihat sang mantan istri telah move on. Pihak Ruben meminta netizen yang budiman berhenti membuat narasi sesat, karena fokus utamanya hanyalah keselamatan mental anak-anaknya saat ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kali ini beneran Ibu Peri live lagi setelah sudah bertemu dengan RO. Setelah anaknya sudah ketemu dengan RO, akhirnya dia berani live. Sekarang dia live dengan si CEO-nya itu yang punya 2000 toko kecil. Entah toko kecilnya itu di mana, saya belum melihat tokonya. Oke, ayo kita semangatin deh guys. Live-nya apakah hari ini dia live lagi guys? Silahkan meluncur ke live-nya, support dia. Tapi jangan beli barangnya ya. Wenda, kok ndak ada bikin story? Kok nggak ada lab? Udah Landa, ndak usah pikirkan orang ini lagi. Kita dia. Urusan orang nih hanya sekedar ketikan aja nyo. Lab lagi Linda. Gimana nanti siapa tuh makannya? Nggak usah pikirkan lagi Nda. Aduh, mending lab aja Landa. Ngapa pula pikirkan orang tuh? Netizen tuh ya cuman ketikan aja nyo. Mana pernah kita nampak mukanya? Depan kita nanti minta foto dia. Udah Landa. Kerja Nda, serius Nda, nanti redup Nda, Aku kalau redup aku Nda, kalau sempat aku diundang ke Brownies Nda, maaf Nda, aku kembali lagi di pihak Ruben Onsu Nda, nggak bisa kayak gini nih do. Aku siapa yang menerima aku aja sekarang nyo. Kalau di situ ada job aku, di situ aku. Ya Nda, sebagai apa Nda, kawan SMP, aku cuma kasih saran aja, lep aja Nda, bodo amat aja lah. Tutup kolom komentar tuh, kalau bisa tutup mata, jangan bangun-bangun. Nda, maksudnya nggak usah pedulikan Nda, ngapa pula Nda pedulikan? Hidup kita nggak tergantung orang dah. Woi, nih sekali lagi gua ngasih pendapat ya. Yang S ya, artis S. Disclaimer ya, saya bukan penggemarnya. Tapi kok saya lihat artis S diem disalahkan. Ya, terus anak-anaknya diketemukan juga salah. Ya katanya anaknya kelihatan wajahnya tertekan, terus ya lain-lain lah, repot ya jadi S nya. Kalau saya jadi S nu bingung ya, diem katanya, kok diem, kenapa, takut ya. Terus kalau komentar nanti komentarnya disalahgunakan ya sama netizen maha benar, terutama dari fansnya RO. Imbuh manusia kok ada ya seperti itu ya. Mending saran saya sih stop. Soalnya jejak digital itu tidak akan hilang guys. Kasihan anak-anaknya RO dan S ya, dikit atau banyak akan berdampak. Beneran, mending stop. Di luar keluarga stop, nggak usah bahas lagi. Kasihan loh, beneran loh. Tania sama Talia itu kasihan loh nanti, bener ya. Stop, ingat stop. Antara hak dan kewajiban. Jadi seorang ayah kandung ingin bertemu anaknya itu adalah haknya. Kewajibannya adalah Ruben Onsu akan menafkahi anak-anaknya sesuai keputusan. Jadi teman-teman gak usah baper, gak usah kelimpungan, gak usah bingung. Sebenarnya sederhana, Ruben itu ingin bertemu anaknya.
yang sudah ada di putusan pengadilan. Selama 1 minggu pertemuan, dia cuma pengen 3 kali ketemu anak. Karena dari rahim seorang ibu Sarwenda, tentu kan ada komunikasi ya gituan lah sama Ruben Onsu. Anaknya yang belia, yang lucu-lucu, imut, pinter, cerdas, punya talent. Kenapa harus ditunda? Kenapa nggak dikasih gitu haknya? Padahal kan kewajibannya sudah diberikan. Persoalan itu aja teman-teman. Jadi buat kalian gak usah ngotot-ngotot, gak usah nyinggung-nyinggung tentang persoalan yang tidak penting. Kalau saya cukup mengajak kita bersama, khususnya buat netizen, boleh kalian berpihak kemana aja itu lumrah. Hak kalian, tidak ada paksaan. Karena negara kita adalah demokrasi, di bawah konstitusi Undang-Undang 45 dan dan Pancasila. Pokoknya persoalan itu teman-teman bisa cerna kembali deh. Jadi kalau kalian mau ngeblok silakan, itu tidak persoalan. Kalaupun kalian mau bela-belain, itu juga jangan mati-matian, konyol. Terima kasih. Kalian lihat nggak yang di link itu siapa? Jadi kalau ngomong harus dengan bukti kayak gitu. Nah, untuk pasukan sebelah cuman berkicau mania doang, cuman bahasnya drama. Kalau dramanya kenyataan, apa salahnya daripada kalian bikin drama tapi tidak kenyataan? Dikawin aja belum, tapi ditiduri kayaknya udah. Kalau dramanya kenyataan, realnya seperti itu, why not? Kenapa tidak? Buat barang bukti. Nah, kalau dramanya cuman CEO-an doang, cuman bikin branding terkenal romantis, terkenal pasangan si Joli kayak gitu. Tapi udah mesum, belum dinikahi juga. Gitu. Kalian lihat siapa yang dilingkari itu siapa? Kalau misalkan itu yang dilingkari adalah CEO, itu adalah orang luar yang tidak pantas. Orang luar coba-coba masuk ke dalam lingkaran masalah pribadi si Bensu. Dan herannya itu, untuk kubu-kubu pembenci Bensu yang berkedok pembela SW kayak gitu, memang kalian semua pada lumpur. Bersyukur ya, aku bilang lumpur ya, lumpur itu adalah kotoran tapi tidak najis. Dengan dibersihkan dengan mandi pur itu sudah hilang najisnya. Beda dengan orang yang ngatain najis. Itu adalah, kalau najis itu adalah kotoran yang benar-benar ada levelnya, benar-benar najis, disentuh pun haram. Nah yang bilang najis itu siapa? Si Dugong. Dan bersyukur pula aku nggak bilang nasi, tetap bilang lumpur. Kenapa? Karena yang bilang anjing itu adalah orang yang tidak bersyukur, penghina ciptaan Tuhannya, nganjing-anjingin orang. Kalian langsung menghujat yang bilang lumpur. Mending ngatain lumpur. Lumpur itu walaupun nempel sampai ke ubun-ubun kita, dibersihin dengan mandi aja, dengan sabun mandi udah hilang tuh kotorannya, tidak najis lagi. Beda dengan orang yang ngatain najis. Najis itu adalah najis, melebihi dari lumpur. Kalaupun dibersihkan, misalkan air liur anjing menggigit kita nih, kalau dalam Islam itu digigit itu harus dibersihkan, itu harus dengan 7 tanah, 7 air kayak gitu kan. Karena saking najisnya dan dibersihkannya lama atau ada proses yang sangat lama, maka jangan disentuh najis itu. Dan jahat sekali orang yang mengeluarkan kata-kata anjing, tapi yang dihujat yang mengeluarkan kata-kata lumpur, dimana kata-kata lumpur itu keluar dari lontaran mereka terlebih dahulu. Nggak ngotak, pembencinya Bensu itu nggak ngotak. Dan nggak ngotak juga yang membela si SW, birahi-birahi di live, dinormalisasikan. Kemarin aja aku lihat tuh pasukan SG-nya lagi buka multi tuh, itu perempuan berhijab semua bercakap. Emang ada salahnya? Kan udah selesai. Si Bensu sama si SW itu emang gak boleh kita bawa pacar? Boleh lah, bla 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 bla. Nih gua ngeluarin kata-kata nih buat orang bertiga yang berpakai hijab. Kalian itu muslim, tapi yang dimaksud itu bukan masalah apelnya. Iya, kita bawa pacar. Seorang janda bawa pacar ke rumah bisa. Tapi tidak harus kan apa-apa di situ. Itu yang dipermasalahkannya, monyet. Gue SS, lu siapa orangnya lu? Kayaknya kalian tuh yang kerja
ini yang kerja di luar negeri kayaknya. Cuman gua malu berhijab, tapi lu ngebacotin kayak menormalisasikan yang seperti itu hanya demi apa? Hanya demi membela apa? Mami, papi. Cuy, orang yang kumpul kebo kalian bela sih bela, tapi harus pakai logika. Tetap aturan agama harus dijunjung tinggi. Lu hanya demi papi, mami, orang-orang yang jelas-jelas menormalisasikan living together, hidup bersama tanpa ikatan, lu bela kan kayak gitu. Lagian si CEO juga gak tahu diri, ini quality time bapaknya lu buntuti. Tapi kagak salah sih, orang CEO-nya juga kan disuruh sama perempuannya, karena apa-apa dari perempuannya, dikasih makan dari perempuannya, cuman gak ngotak perempuannya duitnya dari mana, dari meres mantan monyet.